Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayorman SP, guru SMK Negeri 1 Tanjung Panas, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Ahmad Yani. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan pada rencana aksi 1 dengan materi pemikiran bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya aplaus untuk kita. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita ada umat yang beragama dan kita kepada untuk kita. Kedua teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak. Jadi untuk hari ini ya, kita akan masuk ke materi, itu adalah tentang pengukiran ukuran buah. Apa yang ada di benak kalian tentang pengukiran ukuran buah? Siapa yang mau rekan? Boleh? Siapa? Anda. Mengolah buah menjadi satu produk. Ada yang lain? Tadi ada Najwa apa? Najwa? Ya, proses pemotongan. Ada lagi yang lain? Ya, yang ada di gambaran kita, kalau kita namanya pengukiran berarti dipotong. Nanti yang besar itu nanti akan dipotong menjadi kecil. Atau nanti dalam proses pengolahannya juga lebih penting. Karena langkah awal dari pengolahan adalah proses pengukiran ukuran buah. Nah, untuk hari ini ada nggak yang tidak hadir? Ada semua. Kayaknya ada 1-0. Najib ya? Najib. Apa nih Najib? Sakit atau izin ya? Izin Pak? Izin? Izin ya? Mungkin ada keperluan ya mungkin di rumahnya mungkin kalau dibantu orang tuanya jadi diri. Ya, Pak. Oke, selanjutnya ya. Nih kalian lihat buah apa? Supaya tahu. Strawberry, Nah, ini apa? strawberry, Ini kiwi, kiwi. Ini apa? cherry, Jadi. ya, Ini apa? cherry, Jadi. Bukan itu. berry, Beri. Ini. Kalau ada apa yang ada di kepala kalian ketika kalian melihat buah-buah ini? Apa yang kalian buat dengan buah-buah ini? string, Es krim. Itu buat menghias makanan. Topping ya. Terus apa lagi? Baju, Jus. buat selai. Namanya pengukiran buah. buah. Nah, untuk pelajaran hari ini ya, kompetensi dasar yang harus kita capai ini ada 2 ya. Menerapkan proses pengecilan ukuran, kemudian melakukan proses pengecilan ukuran. Nah, yang ini nanti adalah secara teorinya ya. Kemudian yang ini adalah secara prakteknya, nanti kita lakukan proses pengecilan ukuran buah. Nah, IPK-nya ini ya, kalian bisa baca sendiri. Ini target kita ya untuk materi ini, dan prakteknya juga ini ya. Kemudian nah, apa tujuan dari kita belajar hari ini? Tujuannya adalah ini ya.
mampu mendiagnosis karakteristik buah-buahan ya, kemudian mampu menganalisis hasil olahan buah, kemudian mampu merencanakan, kemudian menghasilkan karya, yang menghasilkan karya berupa produk, kemudian mampu melakukan penelitian ukuran buah, kemudian mampu mengevaluasi mutu produk. Jadi ada 6 ini tujuan kita dalam proses penelitian ukuran buah. Nah, teknik penilaiannya, ya. Penilaian itu ada 3 macam ini, ya. Ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nanti ada penilaian presentasi dan praktikum. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, nih, kalian coba amati video ini, kemudian nanti kalian bisa menyampaikan apa maksud dari video ini. Pertanian, lihat proses pemilu sekarang. Come on! Itu apa yang tahu cara membuatnya. Reaksi yang kita bisa mengetahui. Reaksi yang tidak bersama. Kalau hasil pertanian yang satu ini, teman-teman sudah tahu kan? Lihat pisang, si buah kaya potasium yang baik untuk peredaran darah kita. Si pisang ini mau kita kreasikan menjadi aneka rasa. Wah, gimana caranya? Heboh deh, langsung ke pabrik pengolahannya di daerah Jawa Timur. Jenis pisang yang kita pakai adalah pisang tanduk. Kalau di beberapa negara lain, pisang tanduk alias benten ini bisa menjadi makanan pokok. Mau tahu kenapa? Karena di dalam buah pisang terdapat banyak senyawa yang baik untuk tubuh kita. Antara lain kandungan mineral, karbohidrat, vitamin, serat, dan protein. Come on, olah langsung pisangnya. Tuh, sudah ada Charles dan Ray yang bantuin. Pisang sengaja dikupas dengan pisau dan kayu. Fungsinya agar tekstur pisang tidak rusak teman. Kemudian iris pisang tipis-tipis menggunakan mesin pemotong khusus. Proses pemirisan tipis ini untuk menghasilkan kualitas tipis yang baik setelah digoreng nanti. Kalau tidak sekilas, tekstur irisan pisang tanduk ini singkongnya. Pisang, monggo, pisang. Ya sudah dong, Mel. Masa pisang pertama sama jual-jualin? Buat apaan? Wah, ya boleh banget lah. Oke, Melan. Wah, rezeki nombok nih. Pisang sendiri digolongkan ke dalam beberapa jenis. Teman-teman tahu nggak? Ada pisang yang biasa langsung dikonsumsi dan ada juga pisang yang biasa kita makan tapi harus dikelabui dulu. Nah, kalau pisang yang biasa kita makan tanpa harus dimasak antara lain pisang nopekis, pisang ambon, pisang susu, pisang raja, dan pisang emas. Ada juga pisang yang dimakan setelah buahnya dimasak antara lain pisang nangka, pisang anu, dan pisang pohon. Salah satu jenis pisangnya yang ini yang sedang kita olah, yaitu pisang tanduk. Cuci pisang 2 kali agar kandungan vitaminnya hilang sempurna. Lanjut, kita goreng pisangnya. Gorengannya besar banget. Selain besar, termasuk gorengan ini juga canggih karena minyaknya bisa disesuaikan. Jadi gak perlu khawatir untuk pisangnya kosong. Sekali menggoreng, tempat ini mampu menampung
hingga 20 kilogram pisang loh. Wih, banyak juga ya. Aduk terus pipih pisang dalam gorengan biar makan secara merata. Aduk-aduk. Tunggu selama kurang lebih 15 menit, pipih pisang sudah siap kita angkat dan masukkan proses spinner. Proses spinner ini fungsinya untuk membuang makanan dan semuanya tadi. Jadi lebih sehat karena bebas minyak goreng. Sekarang kita masukkan keripik pisangnya ke mesin oven. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, keripik pisang dilapikan dulu ya, biar nanti saat di oven semuanya kebagian, jadi hasilnya merata. Panggang dalam oven selama 30 menit. Mesin oven ini bisa membuat keripik semakin renyah dan juga suhu 80 derajat Celcius bisa membuat keripik pisang juga menjadi tahan lama. Tada! Si garing keripik pisang berwarna kuning siap kita sortir. Wih, cantik ya warnanya. Ayo, pisahkan dengan manual saja, alias dengan tangan. Pisahkan yang bagus kualitas keripiknya dan mana yang pecah atau patah. Tinggal beri keripik rasa. Tinggal menambah rasanya dalam mesin moon ya. Mesin ini akan otomatis membuka keripik dan mengaduknya. Jadi membuka rasa melapisi seluruh permukaan keripik pisang dengan sempurna. Sudah mulai kelihatan enak tuh. Ada juga nih yang rasa putih alias teh hijau. Prosesnya sih sama, tinggal masukkan keripik pisangnya lalu tambahkan serbuk green tea-nya. Tinggal proses pengemasan nih. Keripik pisang aneka rasa ini dikemas ke dalam plastik sesuai warna dan rasa. Totalnya ada 8 rasa teman-teman. Ada rasa keju, green tea, sambal petir, coklat karamel, coklat banana, karamel durian, spicy dan rasa rujak. Ada sajian baru nih, keripik pisang rasa sambal petir. Tuh, dilengkapi dengan sambal asli di dalam kemasannya. Dalam 1 hari, keripik pisang aneka rasa produk bekas saat ini bisa membuat 5.000 pieces. Harganya juga lumayan terjangkau, cukup dengan Rp15.000. Selain rasanya enak dan gurih, keripik pisang juga kaya akan manfaat loh. Salah satunya pisang bisa berperan menjadi sumber tenaga. Oke ya, dari video tadi apa yang bisa kalian tangkap? Ya, apa yang mau mengungkapkan apa yang telah dilihat tadi, telah mengamati videonya? Muncul. Keripik itu kalau jual tuh bukan cuma satu produk, jadi bisa lebih dari satu. Ya, bisa lebih dari satu. Contohnya tadi apa? Variannya banyak ya. Tadi di video itu ada 8 sampai 8 varian, 8 rasa. Ini dari original sampai tadi yang terakhir adalah rasa apa sih? Terakhir rasa kecil ya. Dari segi peralatan gimana? Ada yang bisa menyampaikan peralatan yang digunakan tadi? Semuanya pakai mesin ya. Karena dia adalah pabrik besar, maka semuanya itu dengan menggunakan mesin. Berbeda dengan video yang awal tadi yang masih manual. Ada yang sebagian masih manual. Nah itu bedanya di proses tadi ya. Proses dari dia buah besar tadi, buah pisang tadi menjadi produk yang baru. Lewat apa? Lewat proses tadi, proses pengecilan buah atau pengecilan ukuran. Ini buah besar. Selain jadi keripik, dia jadi apa? Tepung. Tepung, oke. Tepung pisang sekarang ada. Bagaimana prosesnya? Beda tahu. Supaya dia menjadi tepung. Ada yang bisa bantu? Supaya dia menjadi tepung, gimana prosesnya? Kita dipotong.
perlu diberikan, perlu digiling. Ya, kurang lebih seperti itu prosesnya. Dia ukurannya dikecilkan dulu supaya dia cepat untuk kering. Ya. Setelah dia kering, lewat proses penjemuran, boleh pakai penjemuran, boleh pakai mesin pengering. Nah, sampai dia kering, baru setelah itu dia dihancurkan atau digiling menjadi tepung. Ada lagi yang lain? Tadi sudah ada 2 produk ya. Dibuat sanggar boleh. Jadi ini isinya ini, dagingnya ini dipotong-potong menjadi sanggar. Kalau yang kekinian ada nggak dari olahan pisang ini? Pisang roll. Pisang roll. Apa lagi? Pisang nugget. Hah? Pisang apa? Nugget pisang. Nah, sekarang itu yang lagi viral itu adalah nugget. Ya. Ada roll banana sama nugget banana. Aneka rasa dia. Sama kayak tadi kan, keripiknya aneka rasa. Sekarang olahan nuggetnya juga aneka rasa. Ini kami proses apa? Pembuatan apa ini? Pembuatan selai. Ya, ini adalah proses pembuatan selai atau jam. Nama ini kalau di pengolahan itu namanya pembuatan jam atau selai. Ada yang tahu gimana prosesnya? Ya boleh ini kan selai nanas kan? Nanasnya dikupas, Terus lalu dipotong-potong, diblender atau dihaluskan lalu dimasak dan dikasih gula hingga busuk. ya, itu kurang lebih ya langkah-langkahnya. Tapi yang perlu diingat, mata tunasnya juga harus hilang. Ya. Karena mata tunas itu bisa membuat ini, ada sebagian orang yang ada di karena dia ada ini, kalau ini buat gatal, nanti dia harus dibuat. Ini buah ini bisa diolah jadi apa? Kalau kalian lihat gambarnya. Salad buah, Salad buah, oke, bisa. Salad buah, jus, rujak, keripik buah, oke. Manisan, asinan, kalau asinan ya bisa asinan. Sale, pisangnya bisa dijadikan sale, ya, sale pisang. Lagi yang lain? Selai. Jadi semua ini bisa diolah ya, menjadi ketika ukurannya dikecilkan maka dia bisa diolah untuk lebih lanjutnya bisa menjadi selai, menjadi keripik dan seterusnya. Nah, kita masuk ke materi inti kita adalah apa sih pemetilan itu? Coba ini bantu baca dulu. Apa pemetilan itu yang dibaca? Pemetilan itu merupakan operasi yang diterapkan pada benda pada titik mengurangi ukuran dengan menerapkan penggilingan, penekanan atau pemutihan. Jadi kata kuncinya di 3 ini ya. Dia mengurangi ukuran dengan apa nih? Dengan 3 kegiatan ini. Boleh dengan penggilingan, kayak tadi selai dia prosesnya melewati penggilingan. Kemudian ada melewati penekanan. Apa contohnya kalau penekanan? Apa contohnya? Kalau buat saleh perlu nggak ditekan dia? Nah, makanya kalau buat saleh maka ini masuk ini. Apa pemukulan? Pernah tahu makanan orang suku Bugis itu? Pisang empe itu dia harus dipukul. Tahu kan? Ya. Nah, dia melewati proses ini penekanan atau pemukulan.
Kenapa pisang yang digunakan adalah bukan pisang yang masak, tetapi pisang yang kali itu yang dibuat. Dan selanjutnya adalah apa tujuannya? Nah, seperti yang sudah Bapak ucapkan adalah tujuannya adalah untuk mempermudah untuk proses pengolahan selanjutnya. Kayak nanas tadi, nanas dipotong-potong. Nah, kenapa perlu dipotong-potong? Supaya nanti pada proses penggilingannya di blender, maka dia mudah untuk diolah. Nah, karakteristik buah dalam pengolahannya itu, dalam pengecilan ukuran itu ada 3 ini. Besar ke sedang ke kecil, atau kecil sampai bentuknya adalah granul. Oh, granul. Granul ukurannya lebih kecil lagi, sampai dia menjadi tepung itu juga termasuk granul. Contohnya ya, ini apa nih? Dari apa? Marut apa? Kelapa. Kelapa tadi hasil parutannya itu lah bentuknya seperti granul. Dari kecil sampai dia menjadi granul. Ada yang tahu gambarnya apa nih? Ini proses pembuatan apa nih? Ada yang tahu? Ya, alat-alat yang dipakai. Makan Pak. Nugget ya. Ini lihat, ini ciri khas nugget itu adalah adanya ini apa ini? Tepung panir atau tepung roti. Ya. Kemudian prosesnya adalah lewat pengukusan. Maka ini adalah proses nugget. Yang nomor 2 ini dari sedang sampai kecil. Ini pembuatan. Dan yang terakhir adalah dari kecil menjadi granul. Ini buat apa ini? Permen Pak. Permen. Jadi ada 3 produk ini ya. Kalau kita mencontohkan metode pengecilannya, dari besar ke sedang ini contohnya adalah nugget. Ya. Dari sedang sampai kecil ini adalah pembuatan slice. Kemudian dari kecil sampai menjadi granul, ini adalah pembuatan permen. Nah, supaya dia menjadi ukurannya tadi adalah menjadi kecil, ya, maka ada beberapa alat yang digunakan. Ya. Nah, di sini fungsinya adalah cutter, dia mengupas kulit buah. Ya. Yang pertama itu adalah pisau. Ini mengupas. Nama lainnya adalah filler. Ya. Kemudian mengiris, ya. Namanya slicer, ya. Slicer. Bisa membuat apa nih? Ya, membuatkan keripik. Kalau ini fungsinya untuk menghancurkan tadi ya. Kemudian ini parutan ya. Ini biasanya dipakai untuk menjadi ukurannya tadi dari kecil menjadi sebuah granul tadi ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini ada 2 bahan ini. Ada pisang, ada ayam. Ya, ini kalau kita lihat prosesnya ya. Pisangnya itu yang tadi kita buat tadi. Kalau kita buat pisang tadi, maka dia menjadi seperti ini kalau dibuat nugget. Gimana bayangan kalian? Dari bentuknya tadi yang apa ya? Yang biasa saja menjadi seperti ini. Kira-kira harganya gimana? Nah, agak sedikit mahal karena dia punya apa ya? Penampilannya sudah menarik konsumen. Dibandingkan yang tadi pisang yang tadi yang biasanya kita lihat apa? Satu jangkung kan? Kedua harganya ya sekitar berapa? 7.000, 10.000. Tapi kalau ini 4 ini berapa nih biasanya harganya?
satu cup ini, satu mika 20.000. Berarti kalau kita membayangkan dia pisang itu berapa sisir? Berapa dalam satu sisir itu ada berapa buah? Nah, mulai 20 ya. Kita tadi modalnya berapa? 15 misalnya, 10 atau 15.000. Ini kalau kita tadi ada 20 sisir, ini berarti jadi 5 cup ya. 5 dikali 10.000, jadi berapa? 50. Bandingkan dengan harganya tadi yang awal kita beli menjadi 50. Jadi dia punya nilai ekonomis tinggi ya. Dari pisang itu bisa diolah apa saja, salah satunya adalah dengan membuat anggur. Ini kelompoknya Selfie, Hikmat, Mereka, dan Ahmad. Yang kedua Pandal, Erwisa, Najwa, Najib. Najib kan hari ini? 3, Rani, Nema, Emin, dan Budi. Oke, kelompok 1 itu boleh ambil KPD-nya. Dapat ambil ke depan. Oke, nomor 2 pada kelompok 3. Oke, sudah dapat semuanya. Nanti kalian bentuk dalam kursinya, diatur dalam bentuk kelompok, kalian berdiskusi. Dan materinya sudah Bapak juga share di WA grup kalian ya. Kalian bisa cari referensi di situ. Selain di situ juga kalian bisa ada pakai browsing di internet, silakan ya, untuk mengerjakan tugasnya. Oke, silakan kalian kerjakan tugasnya. Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan kalian kerjakan. Oke ya, untuk diskusinya cukup ya. Bapak minta masing-masing kelompok untuk presentasi. Kelompok 1 silakan presentasi. Siapa? Istilah kalau di bawah ini dengan dua pisang bisa dibuat produk dari pisang
cara pengambilan ukuran diparut pakai parutan lipid. Bentuk hasil pengecilan bulat, tipis, dan renyah. Bentuk produknya ada model pisang, dipotong-potong lalu dipukul-pukul. Pisau, alat pengecilannya pisau. Bentuk hasil pengecilannya ukuran sedang dan persegi 4. Lanjut ke buah nanas. Nanas bisa dibuat produk sebagai selai. Cara pengecilan ukurannya dipotong-potong hingga halus lalu dimasak dan dicampur gula. Alat pengecilannya wajan, pisau, blender, sutil. Bentuk hasil pengecilannya halus, manis-manis asam. Pepaya hitam. Pepaya dengan ukuran kecil. Alat pengecilan ukuran pisau dan pelenan. Bentuk hasil pengecilan manis dan segar. Buah merupakan bahan yang memiliki beragam jenis dan varietas. Jenis buah yang banyak ditemui di sekitar lingkungan yaitu pisang, nanas, dan pepaya. Jelaskan karakteristik dari masing-masing jenis buah tersebut. Buah pepaya berwarna hijau kekuningan, manis rasanya, dagingnya yang tebal dan warnanya pun kuning keputihan. Buah pisang berwarna hijau kekuningan, manis rasanya, dagingnya yang tebal dan warnanya pun kuning keputihan. Kandungan buah pisang memiliki potasium, karbohidrat, mineral, vitamin C dan B6, kalium, juga magnesium. Yang kedua, buah nanas, yaitu daunnya terbentuk taji, tepi berduri, dan ada juga yang tidak berduri. Di dalamnya terdapat serat yang banyak sekali untuk tali atau bahan kain. Yang ketiga, buah pepaya. Buah dari tanaman pepaya ini lonjong dengan ujung yang lancip. Warna buah saat masih muda berwarna hijau gelap dan sesudah buah matang berwarna hijau muda sampai kekuningan. Daging pepaya berasal dari catela yang tebal, memiliki warna kuning sampai hingga bagian tengahnya memiliki rongga. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Oke, sudah tadi presentasi dari seluruh kelompok. Dalam hari ini Bapak minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan refleksinya. Kelompok 2 bisa menyampaikan refleksinya. Saya setelah mengikuti pelajaran ini senang, gembira, dan saya bisa mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran yang dapat
memahami pembelajaran ini. Jika ada materi yang belum dipahami, saya sangat paham materi dalam pembelajaran ini. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan belajar ini adalah dapat mengolah aneka buah rasa buah dan dapat membuat macam-macam makanan buah. Mungkin dari kelompok lain, mungkin berani. Menurut saya dari kelompok kami, proses pembelajaran ini cukup menyenangkan. Kelompok satu. Pelajaran baru, pengetahuan baru, dan produk baru. Yang kedua, sangat memahami pelajaran dan materi ini. Yang ketiga, manfaatnya adalah lebih banyak mengetahui tentang olahan baru. Yang keempat, bisa mengubah buah menjadi produk yang sangat menarik. Oke. Jadi dia refleksi kita hari ini adalah bahwa dari proses pemikiran ukuran ini maka kita akan menjadikan proses ini adalah menjadi produk baru. Seperti tadi contohnya ada selai, kemudian ada nugget, dan ada permen. Oke, cukup ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Jadi Bapak harap kalian bisa belajar lagi, pahami lagi materinya di rumah, karena sudah Bapak share juga modulnya, silahkan kalian pelajari ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan praktek ya, seperti yang tadi ya. Nanti kelompok 1 itu targetnya adalah membuat sate pisang. Kemudian kelompok 2 membuat selai nanas, dan kelompok 3 nanti membuat permen pepaya. Oke, disiapkan ya semuanya, alat bahannya disiapkan dari rumah, minggu depan kita pakai. Oke, untuk memanfaatkan pertemuan kita hari ini supaya berkah, supaya bermanfaat, kita minta salah satu untuk menceritakan terima kasih aplaus untuk kita hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Nah, jadi hari ini ya kita masuk ke praktikum. Sebelum kita mulai kegiatan, Bapak minta salah satu untuk memimpin doa. Kelas silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran atau praktik, mari kita berdoa, meminta agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mari. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk motivasi kita. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke praktikum, karena kemarin sudah kita teorinya, hari ini adalah praktikum ya. Nah, ada yang hadir ke hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu kenapa dia tidak hadir hari ini? Sakit ya? Ada suratnya berarti ya? Nanti kalau ada waktu nanti kita coba kunjungi beda, karena kemarin kan dia ikut lomba ya, mungkin kecapean
dia sudah mewakili SMK kita untuk lanjut di tingkat provinsi. Luar biasa dia mencapai kemarin Kamakul. Olahraganya kemarin dari pagi sampai siang itu dia tercapai. Nanti ada waktu nanti kita jemput dia dulu. Oke. Nah untuk hari ini ya kita masuk ke pengejilan ukuran buah untuk praktikumnya. Kalian bisa lihat alat dan bahan ini. Ini buah apa? Pisang. Ini bisa jual apa saja? Bisa jadi nugget pisang, keripik pisang, terus ya, pisang. Ada lagi yang menambahkan? Sate pisang, Pak. Sate pisang. Ada lagi? Banyak ya, ada sale pisang dan seterusnya ya. Nah kemudian bahan yang kedua nanti adalah nanas. Bisa dibuat apa? Selain selai? Es krim. Terus apa lagi? Sari nanas. Sari buah juga bisa ya. Ini banyak nih, banyak produk yang bisa diturunkan dari buah nanas. Kemudian ada pepaya. Kalau kalian selama ini pepaya ini dibuat apa? Keripik pepaya. Ada nggak produk selain itu? Jus. Apa lagi? Ini selain dia bisa dibuat jus, dibuat keripik, dia juga bisa dibuat permen. Nah nanti kita praktekkan nanti. Dia akan menjadi permen. Karena yang lainnya sudah kalian praktekkan mungkinnya membuat keripik, kemudian membuat jus. Ya, kalau jus sudah umum lah, orang bisa. Ya. Ini nanti kita akan membuat dia menjadi permen. Ya. Nah, apa yang kita bisa dapat dari proses pengolahan ini? Ada nggak nilai ekonomisnya di sana? Dari mana sisi nilai ekonomisnya? Produknya bisa dijual kembali. Gimana harganya? Dihitung dari modal, dibagi apa sih? Modal terus ke dibagi. Menentukan harga jualnya, modalnya Dibagi sama jumlah hasilnya. Dikurangi. Nah jadi nanti itu apa yang ada di sana itu adalah nilai ekonomisnya. Coba bandingkan antara harga nanas dengan harga selain nanas. Ada nggak bedanya? Beda. Berapa harga nanas? 18.000. Kalau jadi selai? Nah disitulah dia nilai ekonomisnya dia. Ya. Dia bisa nilai ekonomisnya lebih tinggi. Ya. Oke kita lanjut dengan ini pemutaran video ya. Ini adalah nanti teknik-teknik dalam pengolahan buah ya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Teknopangan. Kita akan mulai bahasan kita tentang inovasi pengolahan buah. Pada video pertama ini kita akan membahas komposisi, manfaat, dan hasil pengolahan buah. Nah, isi dari video ini adalah pertama kita akan membicarakan komposisi buah-buahan dan juga sayuran ya. Kemudian juga manfaatnya, terutama manfaat kesehatan ya dari buah-buahan dan sayur ya. Kemudian kita akan melihat semacam diagram tentang pengolahan atau produk olahan buah. Nanti dicontohkan beberapa jenis buah saja. Tapi yang penting adalah produk-produk olahan apa yang bisa diperoleh dari buah tersebut, bukan hanya yang dikenal saat ini tapi bubuk. Jadi buah matang kita akan buat menjadi bubuk, kemudian bubuk itu nanti ditambah air sudah jadi jus kembali gitu ya. Tapi perbuatannya dengan metode yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh industri kecil dan menengah. Jadi tidak menggunakan peralatan yang biasa digunakan oleh industri besar. Kemudian yang lain ya sama lah konvensional, membuat serai gitu ya, membuat sari buah, dodol dan lain-lain. Baik, kita mulai dari komposisi ya buah dan
sebagian besar itu isinya air ya. Jadi kira-kira 90% itu air ya. Kemudian karbohidrat itu ada dalam beberapa bentuk ya, bisa dalam bentuk gula, artisan juga bisa ya, gula buah kan dosa ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk pati. Nah, pati ini biasanya pada buah-buah tertentu itu ada patinya, dan pada buah mentah juga biasanya kadang-kadang ya masih ada pati gitu ya. Kemudian nanti berubah menjadi gula pada saat buah itu matang ya. Dan tentunya serat ya, serat itu banyak di dalam buah-buahan dan sayuran. Nah, serat ini nanti akan ada serat yang sangat berguna bagi kesehatan yang disebut dengan serat makanan ya. Jadi di dalam buah dan sayuran itu merupakan sumber alami yang sangat penting untuk serat makanan ya. Nah, pati terdapat di dalam buah belum matang ya. Kemudian pada saat buah itu matang berubah menjadi gula. Itu sangat berguna untuk kesehatan jantung ya, karena dia bisa menurunkan kolesterol. Kemudian serat yang tidak larut, golongan serat yang kedua ya, itu biasanya contohnya itu selulosa, hemisferosa ya. Itu penting untuk kesehatan saluran pencernaan, terutama di usus besar ya, untuk menghindari atau menurunkan risiko terjadinya kanker kolon misalnya. Itu serat makanan sangat penting juga untuk mencegah sembelit ya, atau susah buang air besar. Itu serat yang tidak larut itu sangat penting. Kemudian buah dan sayuran mengandung sekitar 0,5 sampai 2% protein, jadi memang bukan merupakan sumber protein ya. Buah dan sayuran itu bukan sumber protein. Yang menjadi sumber protein biasanya kacang-kacangan ya. Untuk nabati dan produk hewani sumber protein itu saja ya. Kemudian juga buah-buahan dan sayuran bukan sumber lemak, karena lemaknya itu sedikit ya, kurang dari 1%. Masih dalam komposisi buah dan sayuran ya. Nah, ada juga asam organik. Dari asam organik itu jumlahnya sedikit tapi penting untuk membentuk rasa ya. Jadi rasa buah itu kan ada asam gitu ya. Itu biasanya karena asam organik, jadi buah tertentu biasanya mengandung asam organik tertentu yang unik ya. Misalnya kalau di jeruk kan banyaknya sitrun, asam sitrat ya. Tapi misalnya kalau buah asam itu sebenarnya bukan asam sitrat yang utama ya, mungkin asam lain, misalnya asam tartarat ya, seperti itu. Jadi jenis-jenis asam organik biasanya membentuk rasa dari buah itu, nanti berkombinasi dengan rasa manis ya. Itulah rasa buah itu banyak dibentuk oleh senyawa-senyawa asam organik ya. Kemudian nanti kan ada bau juga atau flavor buah, itu nanti ada disebut senyawa-senyawa volatil ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini juga ada vitamin C dan vitamin A ya, atau K. Jadi tadi dia video tentang bagaimana perubahan bentuk dari bahan dasar ya, dari bahan dasar, maka dia akan menjadi sebuah produk yang baru. Tadi ada bisa menjadi jus bubuk dan seterusnya ya. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Ada yang mau angkat tangan? Bercerita tentang apa yang ditayangkan di video tadi? Najwa? Atau Rani? Bisa? Apa yang ada di video tadi kalian lihat? Adalah proses ya, banyak proses tadi kan? Perubahan apa? Perubahan bentuk ya. Sampai menjadi apa? Menjadi sebuah produk. Begitu dari video itu. Nah, hari ini karena kita praktek, maka bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok yang Bapak ini ya. Kelompok pertama itu adalah Selfie, Hikmah, Alika, dan Rahmat hadir ya. Jadi kalian bertiga saja untuk hari ini ya. Targetnya adalah kalian membuat sate pisang. Kemudian kelompok 2 ada Avanda, Yelisa, Najwa dan Najib. Ini targetnya adalah
membuat selai nanas. Kemudian yang ketiga, ini ada rani, nema, ejo, dan wujud. Ini nanti membuat permen pepaya. Ya. Nah nanti kalian akan Bapak bagikan LKPD. Ya, kalian nanti melihat prosesnya di sana. Di dalam LKPD sudah ada proses pembuatannya. Kalian bisa melakukan itu, sesuaikan dengan LKPD-nya. Ya. Sesuaikan juga dengan rencana yang sudah kalian buat di minggu yang lalu, proyeknya, langkah-langkahnya, ya. Kemudian diagram alirnya yang sudah kalian buat, itu kalian kerjakan. Nah nanti di LKPD itu ada nanti ada yang diamati, ya. Nanti kalian mengamati, setelah jadi nanti kalian akan amati, ya. Itu namanya standar mutunya, nanti mulai dari aromanya bagaimana, kemudian rasanya bagaimana, ya, baunya bagaimana. Ini nanti kalian kerjakan di LKPD. Nah nanti akhirnya adalah kalian akan membuat kesimpulan dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Oke, sampai sini jelas? Oke. Silakan nanti masing-masing kelompok silakan mengambil LKPD-nya. Kelompok 1 silakan mengambil LKPD-nya, sudah ada di depan Bapak siapkan. Silakan diambil. Ketuanya Selfie, silakan diambil. Kelompok 2 apa enggak ketuanya? Berarti yang di atas itu semua ketua, ya. Yang Bapak susun semuanya adalah ketua yang di atas. Yang kelompok 3 Rani. Nah setelah ini, ya, kalian duduk per masing-masing kelompoknya dan ambil alat dan bahannya yang ada di depan. Disesuaikan dengan LKPD masing-masing dan target kerjanya pada hari ini. Oke, silakan kerjakan. Teman yang lain tolong dibantu ya. Teman-teman yang lain kelompoknya silakan, ya, termasuk di dalam kelompoknya silakan mengambil alat dan bahannya bantu ketua. Kemudian kalian atur tempat duduknya biar enak kalian kerja kelompoknya. Jangan lupa ya APD-nya ya. Dalam pengolahan makanan apa yang harus kalian lakukan.
diskusi mengerjakan KKPD-nya. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya pada hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Oke, cukup ya untuk kegiatan diskusinya, cukupkan. Bapak minta kelompok 3 dulu untuk memaparkan hasilnya ya. Kemudian nanti kelompok lain silakan menanggapi kalau ada pertanyaan, saran atau kritik, silakan nanti disampaikan pada kelompok 3. Oke, kelompok 3 kami persilakan. Silakan. Siap-siap setelah kelompok 3, kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merancang proyek penghasilan ukuran 2. Judul proyek penghasilan ukuran 2 upaya menjadi permen. Tujuan proyek berisikan proses pembuatan permen. Alat yang digunakan yaitu pisau, parut, telunan, baskom, wajan, kutil, kain, teler, dan mangkok. Bahan yang dibutuhkan: 1 pepaya mentah, 2 gula pasir 400 gram, 3 jeruk nipis kecil 1 buah, 4 pewarna makanan. Langkah kerja: yang pertama, pilihlah supaya menggal, kupas kulitnya dengan teler. 2. Kemudian cuci bersih lalu parut dengan parutan kelapa, lalu peras airnya menggunakan kain bersih. 3. Masukkan parutan pepaya, gula 200 gram dan peras jeruk nipis ke dalam wajan. 4. Nyalakan kompor dengan api sedang lalu diaduk rata. Aduk terus sampai masak atau kering. 5. Adonan permen bagi menjadi 4 bagian ke dalam mangkok yang masing-masing mangkok diberi pewarna makanan yang berbeda. Masing-masing 2 tetes, aduk hingga merata. Buat bulatan kecil lalu masukkan ke dalam gula pasir. Aduk hingga seluruh permukaan permen tertutup gula pasir. Ulangi seluruhnya hingga adonan permen habis. Permen siap untuk dikemas dan dikemas. Kriteria si disesuaikan dengan SNI. Aroma, wangi cenderung kemanisan, warna oranye kegelapan, rasa manis, serat buah tipis. Kesimpulan, pepaya banyak dibudidayakan oleh masyarakat baik sebagai hobi ataupun usaha komersial.
Hal ini karena upaya memiliki kelebihan antaranya dapat dibudidayakan di pekarangan atau kebun. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya minta maaf yang besar-besarnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Nah ini kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menyaksikan hasil dari kinerja kami. Merancang proyek pengukuran ukuran 2. Isi proyek membuat selai nanas. Tujuan proyek menciptakan suatu garis dari buah nanas. Alat yang digunakan pisau, baskom, blender, telenan, kacang, dan pengaduk. Bahan yang dibutuhkan nanas matang dan gula pasir. Alat yang digunakan pisau, blender, telenan, baskom, wajan, pengaduk, dan kompor. Bahan nanas dan gula pasir. Langkah kerja: nanas cukupkan dengan membuang kulit dan matanya. 2. Cuci bersih dan dipotong. 1. Lalu timbang dan dicatat beberapa kali. 3. Lalu haluskan potongan nanas tersebut dengan blender berapa derajat blender. 4. Blender hingga halus lalu masukkan ke dalam wajan. 5. Masukkan gula seberat nanas ke dalam wajan dan aduk hingga kedua buah tercampur merata. 6. Nyalakan kompor dengan api sedang sambil terus diaduk sampai adonannya menjadi kental 4-60%. Lalu kompor dikecilkan, diaduk merata sebentar lalu kompor dimatikan. 7. Masukkan selai ke dalam wadah dalam keadaan panas. Setelah 5 menit dengan kondisi wadah tertutup rapat lalu dilanjutkan ke proses pendinginan dan peleburan. Pembahasan. Nanas merupakan buah tropis dengan berbagai kandungan baik bagi tubuh. Buah nanas kaya akan vitamin B1 dan E, mineral, serat pangan, serta air. 100 gram buah nanas mengandung air sebanyak 85,3 gram. Miligram vitamin C dan 36 mg vitamin A. Manfaat diantaranya itu mengurangi keluarnya asam lambung berlebihan, membantu pencernaan makanan sekaligus sebagai anti radang. Selai merupakan makanan olahan yang berasal dari buah. Dalam hal ini adalah segala nanas yang sudah dihaluskan menjadi bubur. Pembuatan selai ditambahkan gula dan dengan telan lalu dimasukkan. Selai yang baik yaitu selai yang memiliki karakteristik warna, aroma, dan rasa yang normal. Selai nanas memiliki produksi yang cukup mudah. Bahan-bahan dalam pembuatan selai nanas antara lain buah nanas,
Dua, usaha selain nanas ini sangat menguntungkan. Kemudian presentasi berbeda yang perlu ditanyakan. Menurutnya udah jelas ya. Wah, tapi kelompok satu, tapi apa yang mau ditanyakan? Tekstur dari selai nanasnya itu seperti apa? Teksturnya itu lembut, sedikit ada serat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil ujian sama kami. Langkah kerja. Pertama, pilihlah pisang matang dengan kualitas terbaik. Kedua, kupas kulit pisang kemudian potong-potong bulat. Ketiga, susun potongan bulat pisang seperti susunan sate. Keempat, lalu siapkan adonan celupan yang terdiri dari tepung terigu 5 sendok, gula pasir 1 sendok dan 1/2 sendok garam. 5. Celupkan sate pisang ke dalam adonan tadi lalu baluri dengan tepung roti. Siapkan penggorengan, masukkan minyak goreng sate siap untuk digoreng dan diangkat ketika warnanya agak kecoklatan. Ketujuh, angkat satenya lalu tiriskan lalu diberi topping sesuai dengan selera. Bisa dengan meses, coklat dan keju. Kriteria sensori disesuaikan dengan estetik. Aroma, wangi, warna agak kecoklatan, rasa manis gurih, berat 2,6 gram serat pangan pisang. Pembahasan. Buah pisang adalah buah yang tumbuh di area tropis, contohnya di Indonesia. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak berukuran besar dengan daun memanjang dan bisa tumbuh langsung dari bagian tangkai. Buah pisang mempunyai banyak manfaat, yaitu 1. Sumber karbohidrat dan vitamin A. 2. Pisang pelancar metabolisme. 3. Meningkatkan kekebalan tubuh. 4. Menurunkan berat badan dan lain-lain. Buah pisang bisa diolah berbagai macam produk. Contohnya keripik pisang, sate pisang, nugget pisang, pisang hijau, dan sate pisang. Kesimpulannya adalah kita bisa menjual harga yang lebih tinggi dan ekonomis. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena misalnya kita beli buah pisang seharga 7.000, namun diolah menjadi nugget pisang dan bisa dijual seharga 10.000. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada kelompok lain yang mau bertanya? Sudah cukup? Cukup. Sekian dari kelompok
kelompok, ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah selanjutnya adalah silakan kalian kerjakan tugas, ya, itu sebagai nilai kalian nanti. Ya, Bapak sudah kirim di grup WA kalian, silakan kalian kerjakan. Ya, Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit. Itu ada 25 soal. Silakan dikerjakan. Biasa. Oke, mulai game. Sudah tulis nama katanya? Dua yang ketiga, dua kopi tenis Oke, sudah selesai ya semuanya ya. Oke. Jadi sudah ya, tadi sudah seluruh kelompok sudah menyampaikan hasilnya, presentasinya, kemudian kesimpulannya. Jadi secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa dengan kita mengolah produk tadi, mulai dari kita melakukan pengecilan ukuran, ya, karena tujuan pengecilan ukuran itu adalah untuk memudahkan pada proses selanjutnya, maka terjadilah produk-produk yang kalian buat untuk hari ini. Ya. Ada sate pisang, kemudian ada selai nanas, kemudian ada permen pepaya. Itu kesimpulan untuk hari ini ya. Jadi semuanya sudah melakukannya dengan baik sehingga semua kegiatan bisa kita laksanakan dengan baik sehingga terciptalah produk baru dari bahan dasarnya adalah buah. Nah sebelum mengakhiri, Bapak mau ada yang mau merefleksi dulu apa yang kalian dapatkan hari ini? Siapa yang mau jawab? Ya, Santi silakan. Jadi saya mendapatkan pelajaran hari ini adalah kita bisa membuat suatu produk. Misalnya dari pisang kita bisa membuat produk yang lain yang kita bisa mengolahnya. Lalu kita bisa menjualnya harga yang lebih tinggi dari sebelumnya, gitu Pak. Oke. Aplaus untuk saya. Yang merefleksi lagi untuk pertemuan kita hari ini. Cukup ya? Oke, benar ya, tadi kita mengolah produk tadi menjadi nilai ekonomisnya lebih tinggi. Jadi pesan utamanya adalah kita merubah produk itu yang tadi harganya dengan bahan itu kalau dijual dengan bentuk seperti itu harganya murah, tapi kalau kita olah menjadi produk yang seperti selai, permen, kemudian sate pisang tadi, maka nilainya lebih tinggi, nilai ekonomisnya lebih tinggi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pengeringan ya, proses pengeringan. Pengeringan produk. Untuk pertemuan selanjutnya nanti materinya adalah tentang pengeringan produk. Oke, untuk supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kami persilakan ketua kelas nanti untuk memimpin doa pada yang ada di Sebelum kita mengambil kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya, kita ketemu lagi di depan dengan materi pengeringan buah. Oke, Bapak kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak.
Uh.